saya ucapkan sulul. Dan kepada para penggemar Tulus yang selama ini tidak mengenal saya tidak tahu harus ngomong apa ke kalian. Karena kan kalian gak kenal saya. Saya tidak pernah merasa sendirian. Apalagi waktu jam 3 pagi saya datang ke rumah sakit yang sudah terbengkalai. Jujur di situ saya tidak merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya kepada kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa selain itu. Saya berjiwa ini berbulu. Temani saya terus ya dalam proses saya menjadi DPR RI 2029. Gustaf Jaya. Percayalah, saya tidak mau untuk mengecewakan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Saya ke depan untuk nudut dan beli es teh. Udah gitu aja. Saya dari tadi coba nangis air mata saya nggak keluar ini. Jadi terakhir saya coba mengucapkan ya makasih. Hai. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Kita semua paham rakyat kita butuh pekerjaan. Saya dari petugas sensus mau data, Pak. Oh iya. Nama Bapak siapa? Nama bapak saya Abdurrahman, Bu. Bukan nama bapaknya, nama Bapak sendiri. Iya, itu Abdurrahman, itu bapak saya sendiri. Nama saudara, maksud saya nama saudara siapa? Oh, nama saudara. Saudara saya yang paling barat itu Iwan. Yang kedua itu Orep. Terus yang paling bontot itu Slamet. Bukan nama kakak adiknya, nama saudara sendiri. Iya, itu saudara saya, saudara kandung. Gimana ya? Ya udahlah Pak, saya mau muter ke yang lain dulu ya Pak. Nanti saya ke sini lagi. Pokoknya, saudara-saudara, percaya masa depan kita luar biasa, saudara-saudara. Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Terus no. Akan saya lawan. Lawan terus. Jangan cuma teriak-teriak. Lawan. Walau salah tetap lawan. Akan saya lawan. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Bang. Anjing. 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 Goblok. Yang nyinyir. Yang nyinyir. Yang nyinyir. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Matane lek montore negara wae kok. Jur wae pokoke. Montore negara jur wae lek pokoke. Aja sampe ra mejur.
Aduh, mengi Pak Wawa kowe ora mojul. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. A few moments later. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. Saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya iyalah naik, kan pemerintah cuma bisa ngutang. Pemerintah yang ngutang, rakyatnya yang disuruh bayar. Gitu kan konsepnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nggak tahu. Bukan nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Gableh, nak ini marah cangkem lagi. Ya kayak tengah gajian gue. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Ini parah nih. Ustadz saya, kiai-kiai saya mengajarkan kepada saya, Prabowo, kau sebagai muslim, sebelum kau menghabiskan nafasmu terakhir, kau harus ucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena seharusnya saya sudah dipanggil Tuhan. Apa yang kalian lihat ketika Prabowo Subianto berpidato? Apa yang kalian pikir? Suatu kelucuan? Suatu dari ilham bahwa itu adalah suatu kebijaksanaan yang akan digunakan untuk membela rakyat? Mungkin teman-teman bisa membaca ya dari arah pidato beliau yang tampaknya itu isinya cuma curhat. Tidak substantif. Dan kemudian asal ngomel. Dan seolah-olah itu tidak mempunyai etika. Dari kata anjing, terus kemudian dari kata dasmu, itu adalah suatu edukasi yang buruk ya. Kurang baik, bukan buruk ya. Nanti terlalu berlebihan, kurang baik. Karena itu bisa ditiru oleh orang-orang kisimin seperti kita. Dan itu menjadi suatu kelucuan ya, yang diparodikan apapun itu bentuknya ketika dari Prabowo Subianto itu berstatement. Dan seperti apa video selengkapnya? Yuk kita lanjut. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong kepada rakyat. Saya muak. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Kembali saya terus ya. Oke gas, Pak. Mau pergi ke negara mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hei, Pak. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh, ceplok. Yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur apa itu. Bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu. Piye kabare? Penak zamanku opo zaman mantan mantuku? Nak zaman bapak, soalnya saya masih kecil gak mikirin bensin. Angka pengangguran menurun, kemiskinan menurun dari kakek ke cucu.
Harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desa. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo, kenapa? Kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita. Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Kenapa? Kata-kata hari ini, Pak. Barang siapa keracunan MBG lalu dia mati pada hari itu juga, sesungguhnya dia mati dalam keadaan bergizi. Hidup Jokowi! Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak, kita harus cari. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi. Alah telek. Lawang bendino pidato dapat laporan kok arepe menghilangkan kemiskinan. Saudara-saudara, ngono kayak yang tanam ikan lele ini, omong telek. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Presiden Republik Indonesia yang pernah punya kabinet terburuk sepanjang masa adalah Presiden Prabowo Subianto. Oh, Pak Wo. Mungkin kita tidak akan berhenti tertawa ya dengan dari parodi-parodi masyarakat, terutama Konoha dan netizen yang tampil semakin gokil memparodikan dari pemerintahan Konoha yang boleh dibilang sangat lucu ya. Karena dari apa yang diutarakan ya sesuai memang yang terjadi di pemerintahan kita. Ya, bayangkan ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa negara hancur karena mata uangnya gitu ya. Sekarang malah dia berkata bahwa orang kampung nggak pakai dolar. Kalau memang nggak pakai dolar, ya udah pasti memang pakai rupiah. Tetapi kursnya itu akan sangat berpengaruh pada sistem ekonomi guys ya. Sembako jadi mahal, BBM jadi mahal. Dan itu tampaknya tidak pernah terpikir ke situ, atau mungkin ya memang nggak pernah berpikir dan tidak mempunyai sebuah empati ke masyarakat ya. Masih ingat betul ya janji Prabowo Subianto yang 10 janji yang dia itu agung-agungkan dan ia terapkan. Jika memang tidak ada MBG, sebaiknya itu kenapa ya nggak ada lapangan pekerjaan? 1 juta lapangan pekerjaan bagi para pekerja SPPG tentang MBG itu sebenarnya mematikan dari para pekerja atau bidang UMKM lainnya. Karena pada dasarnya ketika MBG tetap berjalan gitu ya, itu malah justru ekonomi masyarakat semakin goncang ya. Terutama para masyarakat ya yang kesusahan atau bahkan karena merasa kemahalan dari harga telur, harga beras ya, karena dari permintaan
SPBG itu semakin banyak. Secara ilmu ekonomi, ketika permintaan banyak, maka harga akan semakin naik. Harga sayuran naik dan harga minyak naik, ya. Dan ini menjadi sebuah dari impact yang secara langsung dirasakan. Kan sangat aneh sekali ya, jika dari permintaannya naik, dari perputarannya memang kencang, tetapi masyarakat tidak terasa menikmati. Yaitu namanya dari suatu keuntungan yang dinikmati oleh kaum populis saja gitu ya, para pengusaha MBG atau bahkan para pejabat yang tidak tergerus dari carut marut ekonomi kita. Dan kemudian dari protes masyarakat nih yang disampaikan dengan parodi lucu ya, parodi politik yang semoga saja sampai kepada pemerintah dan tidak serta-merta berang atau marah gitu ya. Mereka juga lucu guys ya. Sekarang berkata A, besok B. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya bagi para pemerintah ya, yang kalau berkata itu tidak pernah berpikir, atau malah dibilang ya mungkin kata-katanya tidak pernah terpikirkan guys ya. Cukup sekian ya, semoga terhibur dengan para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.